Iralabalabalabala. Siralabalabalabala. Iralabalabalabala. Iralabalabala. Ajar kami mengerti dan memahami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti apa tujuan hidup. Kalau engkau jadi pegawai, menjadi pekerja di satu perusahaan, menjadi seorang karyawan atau apa saja, itu bukan tujuan hidup. Itu hanya bagian dari proses hidupmu. Tapi tujuan hidupmu, engkau bisa memuaskan hati Tuhan. Engkau bisa jadi berkat. Engkau bisa jadi saluran berkat. Engkau menjadi buah bagi orang lain. Itu tujuan hidup. Sebagai apapun engkau dipercayakan Tuhan, jabatan atau apapun, itu hanya bagian dari proses hidup yang Tuhan percayakan bagi saudara. Tapi kita harus tahu bahwa tujuan hidup kita, biar Tuhan dipuaskan, biar Tuhan disukakan, biar Tuhan dimuliakan, biar nama Tuhan dimuliakan lewat hidupmu dan hidupku. Karena Dia ciptakan kita dari kecintaannya, dari kasihnya. Dia bentuk manusia dengan cinta dan kasihnya, untuk engkau bisa mengasihi Dia, untuk engkau bisa menyembah Dia, untuk engkau bisa memberikan saluran berkat bagi orang lain. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Hatimu, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Ajarku Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Amin. Biar ada hati-hati yang rela serahkan diri, genapi karya. Sekali lagi, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, kami rela Tuhan, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Oh, serahkan diri, genapi karya-Mu. Haleluya. Oh, ya Rama ya Ramase, ya Ramase, ya Rama ya Rama ya Rama. Haleluya. Ajar kami Tuhan. Haleluya. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar
Bagimu aku rela sepenuh hati menghadap, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingin. Biar kami mengerti keinginan Tuhan, kami mengerti kerinduan Tuhan. Haleluya. Bagimu aku rela sepenuh Amin Tuhan. serahkan diri, genapi Karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku Rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi firman-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Oh, serahkan diri, genapi karya-Mu. Haleluya, haleluya. Ya, biar setiap orang mengerti apa tujuan hidup, apa kerinduan hati Tuhan, apa keinginan hati Tuhan, maka segala hal engkau akan penuhi, segala perkara engkau akan lakukan, segala apapun yang menjadi keinginan kami, Tuhan akan puaskan semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menerima firman-Mu, berbicara bagi kami semua kebenaran firman Tuhan di pagi yang diberkati ini Tuhan. Sejauh siapapun yang mendengarkan kebenaran firman, biar kami semua boleh diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom, haleluya. Tuhan kita luar biasa, amin. Kerinduan, tujuan Tuhan dalam hidup kita, yaitu Tuhan mau supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu tujuan. Kalau engkau menjadi karyawan, pegawai, dosen, atau apa saja, itu hanya bagian dari proses hidupmu. Ya, itu hanya bagian dari kepercayaan Tuhan. Tapi kita harus memahami seperti lagu ini katakan, memahami kerinduan Tuhan. Untuk apa engkau diciptakan, untuk apa kita ada. Itu sebabnya apapun dalam hidup, kita belajar andalkan Tuhan. Belajar untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Ya, kalau kita bisa memuaskan hati Tuhan, kita bisa menyenangkan hati Tuhan, segala apapun Dia bisa lakukan. Karena Tuhan itu sanggup melakukan, Dia mampu, Dia Tuhan yang hebat, Dia yang luar biasa. Amin. Pagi ini kita akan lihat kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu kemenangan ada di tangan Tuhan. Ya, apapun kita usaha, apapun yang kita lakukan, tetapi ingat firman Tuhan katakan kemenangan itu adalah pemberian Tuhan. Amin. Kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Ya, kemenangan itu adalah suatu yang Tuhan berikan kepercayaan kepada kita. Alkitab katakan dalam hidup kita semua ada pergumulan, ada peperangan, saudara, ada semua masalah. Baik saudara ikut Tuhan sungguh-sungguh tetap ada masalah. Ya, baik orang yang di luar Tuhan tetap ada masalah. Semua orang ini menghadapi masalah. Ya, makanya kita belajar Alkitab pada pagi hari ini bahwa kemenangan itu adalah pemberian Tuhan. Amin. Amsal 21, mari kita lihat ayat 31. Saya ingin kita lihat sama-sama firman Tuhan. Amsal 21 ayat yang ke-31 dikatakan demikian. Amsal 21, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin.
Kuda itu adalah binatang tangkas, ya. Makanya ada namanya pacuan kuda, ya, perlombaan ketangkasan, ya, keperkasaan dan kehebatan. Kuda digambarkan dengan seluruh perlengkapan. Kuda dipersiapkan, artinya segala hal kita persiapkan yang baik pun. Tapi kita harus ingat, minggu lalu kita belajar bahwa promosi itu datang dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara, tetapi yang menentukan itu saudara. Ya, kalau sikap saudara benar dengan Tuhan, maka Tuhan akan promosikan engkau. Karena Tuhan tidak punya rencana yang jahat kepada manusia. Minggu lalu kita dengar bagaimana tentang promosi, ya, pengangkatan Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Dan hari ini kita belajar soal kemenangan. Saya percaya semua orang rindu untuk mendapatkan kemenangan. Amin. Karena peperangan, persoalan itu selalu datang dalam hidup kita. Kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, selalu ada yang namanya pergumulan, selalu ada yang namanya peperangan. Maka setiap orang butuh yang namanya kemenangan. Amin. Alkitab katakan kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Amin. Haleluya, saudara. Oleh sebab itu, saudara, apapun dalam kehidupan kita hadapi peperangan, mari saudara kita taruhkan kepada Tuhan. 2 Korintus pasal 2, saya ingin kita lihat ayat yang ke-14. Mari, 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dari Kristus Tuhan membawa kami di jalan apa? Kemenangan. Amin. Jadi Tuhan akan menuntun kita untuk berjalan yang di dalam jalan kemenangan. Amin. Tuhan akan membawa anak-anaknya untuk saudara kita berada di dalam jalur kemenangan. Sehingga apapun masalah, apapun persoalan, apapun dalam hidup kita, tetapi kalau kita ada di dalam jalur, di dalam jalan kemenangan, dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia apa? Di mana-mana. Oleh sebab itu kita harus kenal Tuhan kita. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan akan membawa anak-anaknya. Ya, Tuhan akan menuntun kita di dalam kemenangan. Kita tidak usah cemas akan masalah, akan persoalan yang ada di depan kita. Hal-hal sekarang banyak berita-berita hoak. Berita hoak itu sebenarnya mau mematikan lawan, saudara. Sebenarnya berita hoak itu mau melemahkan saudara sebelum masuk dalam pertempuran. Ada yang namanya strategi peperangan. Strategi peperangan ada dengan persenjataan, tetapi ada strategi peperangan yang kedua, yaitu dia melemparkan berita, saudara. Dan itu akan melemahkan, ya. Orang biasa sebelum berperang, orang sudah kalah, orang sudah takut, orang sudah cemas. Ya, kalau engkau sudah cemas dan engkau sudah takut, sebelum masuk peperangan, engkau sudah kalah. Amin. Dan bagi musuh itu engkau sudah kalah. Itu sebabnya saudara, Alkitab katakan di dalam bagian firman Tuhan, mari kita lihat di dalam Mazmur 44 ayat yang kelima. Mazmur 44, mari kita lihat ayat yang kelima, ya. Engkaulah Rajaku, Engkaulah Allahku yang memerintah kemenangan. Jadi Tuhan Raja, Tuhan. Kalau dia katakan dialah Tuhan, artinya dia sumber. Kalau engkau katakan Tuhan, aku panggil engkau Tuhan. Kalau engkau bisa katakan Aba, engkau Tuhan, artinya dia sumber hidupmu. Dia sumber kebergantunganmu. Amin. Haleluya. Kalau engkau bilang engkau adalah Tuhan, artinya dia pemilik hidupmu. Amin. Berarti kalau dia pemilik hidupmu, dia bertanggung jawab atas hidupmu. Amin. Saudara kalau punya kendaraan, saudara yang harus bayar pajak. Amin. Kalau kendaraan itu saudara punya, saudara miliki, ya, berarti saudara harus bayar pajak. Amin. Kalau hidupmu milik Tuhan, nanti Tuhan yang akan bayar pajak hidupmu. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan.
Ya, artinya kalau hidup kita ini milik Tuhan, Tuhan, ya, Alkitab katakan kita ini duta-duta sorga. Ya, kalau duta besar itu segala penghidupan, segala ekonominya ditanggung oleh negara yang utus dia. Ya, duta besar Amerika di Indonesia. Ya, artinya negara itu yang mengutus, itu yang bayar pajak dia, bayar rumahnya, dan semua ekonomi dan sebagainya. Itu sebabnya Tuhan katakan dia memerintah kemenangan bagi apa? Bagi Yakub. Terus, dengan engkau kami menanduk para lawan kami. Amin. Dengan namamu lah kami injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Terus ayat yang 7, sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku tidak memberi aku kemenangan. Amin. Katakan, pedang tidak akan memberikan kemenangan. Haleluya, amin. Kekuatan, perlengkapan, amin, tidak akan menjamin, saudara. Tapi kemenangan, ayat yang ke-8 terus dia katakan, tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan. Wow, terhadap lawan kami, dan orang yang membenci kami kau beri malu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, kita lihat di dalam hidup ini, saudara, kita berhadapan dengan segala keadaan, tetapi ada jaminan kemenangan. Alkitab, Tuhan selalu katakan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan akan memberikan kemenangan. Jangan bersandar kepada kekuatan kita, jangan bersandar kepada kemampuan kita, karena Tuhanlah yang mengangkat. Bukan saja dia mempromosikan, bukan dari barat, dari timur peninggian itu, tapi peninggian itu dari Tuhan. Amin, haleluya. Dan saat ini kita akan belajar bagaimana orang-orang bisa mendapatkan kemenangan. Sekarang kita lihat bahwa Tuhan memberikan kemenangan. Nah, tentunya akan ada strategi. Bagaimana strategi? Seorang pemain bola kaki, sehebat apapun dia, tetapi dia butuh yang namanya strategi, cara. Ya. Nah, kita akan belajar hari ini bagaimana cara supaya kemenangan itu menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bagaimana kita menikmati kemenangan? Tuhan akan membawa kita kepada jalan kemenangan. Tuhan akan menuntun kita kepada jalan kemenangan. Dan Tuhan juga akan memberikan kepada kita apa? Kemenangan. Jadi engkau tidak usah takut masalah. Engkau tidak usah takut persoalan. Engkau tidak usah takut kesulitan. Karena apa, saudara? Kemenangan ada di tangan Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, saudara, kita akan lihat satu pembacaan firman Tuhan, 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Kita nggak usah baca ayat ini cerita sudah sangat familiar bagi kita, yaitu Daud melawan Goliat. Tapi kita akan lihat bagaimana satu perkataan Daud yang memindahkan kemenangan itu dari manusia kepada Tuhan. Jadi Daud itu seorang yang pintar bagaimana cara mengalihkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, dalam hidup ini kita menghadapi masalah, persoalan dan sebagainya. Tapi bagaimana kita alihkan itu kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Itulah strategi. Bagaimana caranya kita andalkan dia. Mari kita lihat 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45. Ya, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tadi kita ingat bahwa kemenangan bukan di dalam pedang, bukan dalam tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang ini. Terus mari kita lihat, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku.
Aku akan mengalahkan engkau dan aku akan memenggalkan kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Saudara, Daud memperkatakan janji Tuhan supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat yang ke-47, dan supaya segenap jemaah tahu bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan, bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Sekali lagi kata Daud, sebab di tangan Tuhanlah aku menyerahkan pertempuran ini. Aku memberikan pertempuran ini. Jadi semua aku berikan. Jadi saudara, waktu Daud mengucapkan janji Tuhan, Daud mengucapkan apa yang dia percayai kepada Tuhan, maka setelah itu Daud katakan, aku serahkan pertempuran ini di tangan Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saudara, ini cara strategi Daud. Bagaimana masalahmu engkau taruhkan kepada menjadi masalah Tuhan, bukan lagi masalahmu. Bagaimana peperanganmu bukan menjadi peperanganmu, tetapi jadi peperangan Tuhan. Makanya saudara, Alkitab katakan Daud mengucapkan ini. Daud percaya saudara. Daud katakan di tangan Tuhanlah saudara, aku menyerahkan pertempuran ini, peperangan ini. Kalau sudah ada di tangan Tuhan, sebetulnya kita tidak usah berpikir atau kita tidak usah pusing dengan hal-hal itu. Karena apa saudara? Karena kita tahu ya bahwa itulah yang dia kerjakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, kita lihat di dalam Tuhanlah pertempuran dan ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, inilah strategi pertama. Bagaimana dia mengandalkan, bagaimana Daud mengandalkan. Kenapa dia serahkan kepada Tuhan? Karena dia percaya kepada Tuhan. Dia yakin. Haleluya. Saudara, kalau kita lihat di dalam pembacaan yang berikut, saudara, bahwa Tuhan, Israel menghadapi hal-hal, mereka takut, mereka lari bersembunyi. Tetapi waktu begitu Daud menyerahkan pertempuran ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita lihat, bandingkan dengan dengan firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal 20. Mari kita lihat. 2 Tawarik 20. Mari kita lihat ayat yang ke-1. Ya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Ya. Jadi Yosafat ini diserang oleh 3 bangsa. Ya. 3 kekuatan yang menyerang dia, ya. Terus ayat yang kedua, datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang Tuhan. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Terus ayat yang ketiga, dikatakan ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya mereka berpuasa. Saudara, kita lihat ya, Yosafat diserang oleh 3 bangsa. Yosafat hidup takut akan Tuhan, tetapi dia mendapat penyerbuan, penyerangan dari 3 bangsa sekaligus. Sebagai manusia dia takut, tapi saudara bersyukur, dalam dia takut itu dia tidak lari kemana-mana. Amin.
dia lari kepada Tuhan. Dia berambil keputusan. Alkitab katakan Yosafat jadi takut, lalu ia mengambil keputusan. Amin. Keputusan untuk mencari Tuhan. Waktu dia takut, saudara, dia ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Artinya dia mengandalkan Tuhan. Dia percaya, saudara, kepada Tuhan. Ya, percaya bahwa Tuhan mampu, Tuhan sanggup. Ya, dia mencari Tuhan. Ya, kadang-kadang kita waktu menghadapi masalah, kita mencari manusia. Ada orang yang janji, "Bro, kalau susah ingat ya, telepon Om." Begitu engkau susah, telepon dia Veronica. Kadang-kadang saudara manusia seperti itu. Ingat ya, kalau susah, sana ada beras, telepon Teo ya. Begitu telepon Veronica, ya saudara, dikasih mati HP-nya lagi. Kadang-kadang kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Amin. Amin. Kita bergantung kepada apapun, deposito kita tidak akan menjamin. Kita bergantung kepada nama besar. Alkitab katakan, Yosafat mencari Tuhan. Yosafat mencari Tuhan. Dalam dia takut. Waktu dia takut, dia mencari Tuhan. Dia ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Haleluya. Dia lari kepada Tuhan. Ya, makanya Alkitab katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau Daud dia menyerahkan, ya, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Aku serahkan pertempuran ini. Haleluya. Inilah cara-cara nabi-nabi yang kita lihat bagaimana cara mereka mengalihkan masalah mereka kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Masalah akan datang. Selama hidup, orang katakan dalam hidup ini peperangan akan terjadi. Saudara tidak buat salah pun, orang akan berusaha menyerang saudara. Ya, peperangan itu bukan apa, saudara, melawan dunia ini, keinginan-keinginan dunia ini. Peperangan yang kedua, melawan diri kita sendiri. Ya, melawan ego kita. Perangan yang ketiga, melawan setan, penguasa-penguasa di udara. Kita berhadapan dengan peperangan-peperangan dalam hidup ini. Kita berhadapan dengan masalah persoalan dalam hidup ini. Tapi firman Tuhan katakan bagaimana kita bisa alihkan itu. Amin. Waktu kita takut, waktu kita cemas. Dan akhirnya saudara, kalau kita lihat bagaimana Yosafat mengalami kemenangan. Amin. Bagaimana Daud mengalami kemenangan. Bagaimana Hizkia juga. Hizkia itu seorang raja yang takut Tuhan. Tapi saudara, dia diserang oleh Sanherib. Dia diserang oleh Raja Sanherib, yaitu raja daripada bangsa saudara, Asyur. Mari kita lihat Yesaya pasal yang ke-37 ayat 14. Ya, Yesaya 37 ayat yang ke-14. Mari kita lihat sama-sama. Yesaya pasal 37 ayat 14. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan. Ia membacanya, lalu membacanya. Kemudian ia pergi, ia ke rumah Tuhan, dia takut saudara. Dan ia membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Saudara, beda lagi dengan Hizkia. Hizkia ini adalah raja daripada Yerusalem. Dia diserang oleh Sanherib, raja Asyur. Dan dia dengar memang Sanherib itu sebelum mau menyerang Yerusalem, Sanherib itu sudah terkenal ganasnya saudara. Jadi dia sudah kalahkan bangsa-bangsa sekitar Yerusalem. Jadi itu menjadi berita yang menakutkan. Ya, itu menjadi berita yang membuat
takut saudara. Nama Sanherib itu nama yang besar, nama yang menakutkan saudara. Karena sebelum dia menyerang Yerusalem, dia sudah menyerang bangsa-bangsa di sekitar. Tentu saudara, Hizkia ini raja daripada Israel, yaitu raja dari Yerusalem, dia sudah dengar, wah ada Sanherib, ada raja Asyur, dia ada bertempur lewat negara ini, lewat bangsa ini, lewat bangsa ini, lewat bangsa ini yang ada di sekitar Israel, dan semua dia kalahkan, semua hancur. Tiba-tiba saudara, Sanherib ini kirim surat kepada Hizkia, aku akan serbu engkau. Hizkia ambil surat ini, dia datang ke bait Allah, dia bilang, Tuhan, baca ini surat Tuhan. Baca ini surat. Baru saudara, Hizkia kasih panas Tuhan lagi. Dia bilang begini, Tuhan, masa orang-orang fasik menghina engkau Tuhan. Tuhan tolong bacalah surat ini. Dan itu dia lakukan. Cara dia mengalihkan, dia takut, dia cemas sebagai manusia saudara. Apalagi dia sudah dengar berita-berita, coba saudara, ya sudah dengar ada berita kematian sini sana. Tiba-tiba itu penyakit menyerang saudara. Pasti yang di pikiran kematian. Ya lumrahlah. Hizkia itu takut. Dalam ketakutan tiba-tiba ada masuk surat. Ada ajudannya antar. Bukan surat undangan saudara. Surat ancaman. Mau menyerang. Hizkia dalam ketakutan. Dia lari ke rumah Tuhan. Itu yang tepat. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, itu yang tepat. Waktu takut dia tidak tinggal dalam ketakutan, dia tidak tinggal dalam kecemasan, dia tidak tinggal dalam keraguan, dia tidak tinggal dalam keraguan dan kecemasannya. Dia bawa surat ini, dia taruh di depan Tuhan. Baca surat ini. Kira-kira Tuhan baca enggak surat? Kira-kira Tuhan baca enggak surat? Coba satu orang bisa jawab. Kira-kira Tuhan baca enggak surat? Percaya, amin. Karena dia Tuhan yang hidup lah. Pasti. Tuhan mati yang dia enggak baca. Dia Tuhan yang hidup, amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, dia baca surat itu. Dalam satu malam saja dia utus malaikat, 185.000 orang mati dalam 1 jam saja. Hanya satu malaikat. Hanya satu malaikat. Kota Kupang ini berapa banyak sih? 300 lebih. Satu malaikat, satu malam dia bisa habiskan 185.000. Jadi kalau sudah bawa pertempuran itu ke tangan Tuhan, Tuhan yang bergerak. Saudara enggak usah bergerak. Tuhan yang bergerak. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita lihat apa yang terjadi. Ayat yang ke-36. Ya. Kalau yang kita baca ayat yang ke-15 dulu, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20, kita lihat mari, ini strategi Hizkia ya. Hizkia berdoa dia dapat Tuhan katanya. Terus ya. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah. Segala kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan. Dia ucapkan itu seperti Daud saudara. Ya. Terus dia memperkatakan Tuhan, sendengkan telingamu Tuhan, dengarlah, buka matamu Tuhan. Ya Tuhan, lihat, dengar segala perkataan Sanherib ini. Jadi dia sorong ini surat sambil dia katakan, dengar Tuhan, ini perkataan Sanherib yang telah dikirim untuk mencela
Allah yang hidup. Ya. Terus, ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa. Artinya dia sudah serang semua bangsa di sekitar Yerusalem. Dan dia sangat menakutkan. Dan negeri-negeri mereka. Terus ayat 19. Dan menaruh para Allah mereka dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia. Kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Terus ayat yang ke-20. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya. Supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah. Apa? Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi dia saudara ini saudara bisa lakukan. Tergerak waktu Tuhan punya masalah, bagaimana caranya? Tanya Roh Kudus, caranya bagaimana? Kalau dia ada SMS mengancam, kasih Tuhan bacain SMS Tuhan. Tuhan Ebeson sanggup bacain SMS. Ini baca di WA nih Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak Veronica lah. Pasti Tuhan akan baca. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kalau dia sudah baca, jangan pikir-pikir lagi saudara. Sudah itu sudah diserahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang berbicara kepada saudara. Jadi kalau orang bilang Tuhan tidak berbicara, Tuhan itu hidup. Bukan Tuhan itu mati. Dia bisa berbicara sampai hari ini. Makanya saudara, wah Tuhan itu kalau begitu ya saudara. Tuhan bilang, wah ini apa yang Tuhan buat. Mari kita lihat ayat 36. Lompat ayat 36, kita tidak usah baca semua ayat. Kita lihat ayat 36. Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnya 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Esok harinya pagi-pagi semua sudah jadi apa? Bangkai. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Satu malam saja dia bisa habiskan. Tuhan itu. Kalau pertempuran kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita tahu bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Maka bagi Tuhan gampang untuk dia lakukan. Gampang saudara, apa saja dia bisa lakukan. Saudara bayangkan satu malaikat saja. Ya, begitu banyak laksa-laksa malaikat di bumi ini. Dia hanya perintah satu malaikat saja. Saudara betapa dahsyatnya Tuhan kita. Ya, betapa luar biasanya. Makanya saudara, ya kalau kita tahu bahwa hidup kita dalam tangan Tuhan, kita tahu saudara, ya. Waktu Gideon saudara, waktu mau berperang melawan orang-orang Midian, dia bawa pasukan banyak sekali. Alkitab bilang sekitar 32.000 orang. Tuhan bilang sudah kasih kurang Gideon. Kasih tinggal kurang hanya tinggal berapa? 300 orang. Cara minumnya dan sebagainya diseleksi. Akhirnya hanya tinggal berapa? 300 orang. Apa yang Tuhan buat? Mereka tidak pakai pedang, tidak. Mereka tidak pakai apa? Pakai apa saudara? Sangkakala. Pakai ada buyung. Dikasih bunyi buyung. Pung, 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 pung. Dipakai obor saudara. Begitu mereka bunyikan itu, pedang Tuhan mulai. Dalam beberapa 1 jam, habislah Midian. Saudara Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tuhan sanggup melakukan. Saudara ingat belalang. Saudara tahu belalang? Belalang ini Alkitab katakan binatang yang paling lemah. Makanya satu waktu orang Israel waktu mau masuk Kanaan, mereka bilang begini, kami lihat itu ada raksasa-raksasa. Kami lihat kami seperti belalang. Saudara harus tahu belalang ini binatang yang lemah. Tapi belalang saudara, belalang ini juga bisa menjadi satu binatang yang kuat. Saudara, belalang ini dia hanya bisa terbang, dalam penelitian itu hanya sekitar 10 meter dia capek.
Jadi 10 meter terbang dia harus istirahat. 10 meter terbang, jangka waktu terbang dia tidak terlalu. Makanya dia singgah di pohon, singgah di ini. Tapi saudara, anehnya belalang itu bisa terbang dari pulau ke pulau. Rahasianya itu dia akan tunggu angin. Jadi makanya saudara, kalau kita lihat ada hama belalang itu, dia datang sendiri. Biasa itu dia datang ribuan atau laksa. Kenapa saudara? Karena belalang itu dia akan menunggu kapan angin datang. Begitu angin datang, dia numpang di atas angin. Dia bisa dari sini ke Pulau Sumba, dia bisa dari sini ke Pulau Jawa, dia hanya ada di atas angin. Amin. Itu rahasianya. Dia tahu dia tidak mampu, tapi dia percaya bahwa ada angin yang bisa. Makanya saudara, begitu dia tahu angin mau datang, begitu angin mau datang, mereka serbu semua. Mereka terbang terus ke angin itu, dan angin itulah yang akan membawa mereka. Makanya ada orang bilang hama belalang. Itu sebenarnya angin yang membawa. Kemana angin itu bawa, dia ikuti. Saudara boleh lemah, tapi kalau saudara ada dengan Tuhan, tinggal buka sayap dan Tuhan akan bawa engkau. Amin. Tuhan akan nuntun engkau. Haleluya. Bukan dengan kekuatanmu. Makanya Alkitab katakan dalam Yesaya pasal yang ke-40. Mari kita lihat. Yesaya 40 ayat yang mari Yesaya 31, mari kita lihat. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia mendapat apa? Kekuatan baru. Ya. Kalau kita baca ayat dari ayat 29 lebih jelas, mari kita lihat coba. Mari ada ayat 29 dari Yesaya ini. Ayat 29, Yesaya 40 ayat 29, mari kita lihat sama-sama. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Amin. Tuhan akan berikan kita kekuatan dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kalau hari ini engkau tidak berdaya, engkau lemah, taruhkan di atas Tuhan hidupmu. Ayat 30, mari kita lihat. Orang muda menjadi lelah, lesu, taruna jatuh tersandung. Banyak orang mengalami kejatuhan. Ya, karena pengaruh dunia, karena keinginan dunia, banyak orang-orang yang hancur hari-hari ini. Amin. Haleluya. Ayat 31, dia berikan kita satu jawaban. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali naik terbang dengan kekuatan apa? Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena Raja Wali juga, dia bisa terbang tinggi. Karena ada badai, karena ada angin. Tidak ada angin, Raja Wali nggak bisa terbang tinggi. Raja Wali tidak bisa mampu terbang tinggi. Dia ikuti arah angin, saudara. Dan angin itulah yang membawa dia. Kalau kita tahu kita tidak berdaya,
taruhkan semua itu kepada Tuhan. Taruhkan persoalan itu kepada Tuhan. Taruhkan kepada Dia. Karena peperangan, haleluya, firman Tuhan katakan, Dia akan berperang menggantikan engkau. Dan engkau hanya berdiam diri saja. Haleluya. Orang-orang Nabi, saudara ingat cerita tentang Esther. Saya senang kisah Esther ini. Saudara harus tahu bahwa kitab Esther ini tidak ada tulis nama Tuhan satu kata pun. Amin. Saudara kalau baca di dalam kitab Esther tidak ada kata Tuhan. Kata Tuhan tidak ada. Kata Allah pun tidak ada. Ya. Tetapi kenapa orang memasukkan dia di dalam Alkitab? Karena di dalam pasal ini dia mau menceritakan kepada kita bahwa Tuhan bekerja di balik layar. Amin. Di balik semua itu ada tangan Tuhan yang bekerja. Di balik semua aturan apa saja itu ada yang namanya sutradara, yaitu Tuhan yang bekerja di balik itu semua. Saudara, waktu Esther ada menjadi permaisuri, saudara, ya, mereka menghadapi ancaman, yaitu Haman. Haman ini orang kepercayaan raja, ya, dengan segala rekayasanya, saudara, dia membenci orang-orang Yahudi. Saudara, kita harus tahu siapa itu Haman. Ya, Haman ini dari bangsa Moab dan dia sangat-sangat benci orang Yahudi. Sehingga satu waktu dengan rekayasanya dia membuat satu aturan, siapa yang tidak menyembah raja maka hukumannya itu pancung, tiang gantung, saudara. Jadi Haman sudah atur bagaimanapun bahwa bangsa Yahudi itu harus dihancurkan, harus dibinasakan. Ya, sudah. Waktu itu Alkitab katakan Esther berpuasa. Setelah itu, saudara, dia berhadapan dengan raja. Dan waktu dia berhadapan dengan raja, saudara, Esther tidak minta langsung. Ya, tidak minta, oh kami mau ditolong ini, tidak. Strategi yang dipakai oleh Esther, dia menyenangkan hati raja. Jadi waktu raja, tongkat raja itu tunjuk kepada dia, apa yang kau minta hai Ratu Esther, setengah kerajaan pun aku akan beri. Sebetulnya Esther bisa waktu itu meminta, aku minta nyawa Haman. Bisa, ya. Tetapi saudara, Esther tidak lakukan itu. Esther hanya bilang kepada raja, saya mau bikin resepsi malam ini. Saya harapkan raja bisa datang dalam pesta malam ini. Dan saya undang raja dan Haman. Setelah undangan itu, saudara, pesta itu berlaku, saudara. Esther menyajikan makanan-makanan yang enak bagi raja. Dia hidangkan makanan, dia hidangkan minuman-minuman yang sangat bagus sekali. Sehingga pada satu titik tertentu, raja itu senang. Pada kesempatan waktu raja ini senang, waktu raja ini senang karena dihidangkan makanan yang indah, yang enak, semua minuman yang enak. Setelah raja senang, baru Esther ajukan permintaan. Saudara, ini luar biasa. Kadang-kadang kita ini terlalu ngatur Tuhan. Dikte Tuhan, ikut kita semua. Kita nggak bisa menyenangkan dia dulu. Mari cari kesenangan dia dulu. Esther tahu. Makanya Esther katakan waktu dia senangkan raja. Waktu dia buat pesta itu dia ada juga masalah berat.
ancaman terhadap bangsa Israel. Tiang gantung sudah ada, tapi Ester tidak pikir masalah itu. Ester tidak pikir persoalan itu. Ester tidak pikir semua beban yang menghimpit dia. Saudara, ini yang perlu kita belajar. Cara Ester. Kadang-kadang kita punya masalah, kita fokus kepada masalah. Kita fokus kepada kesulitan. Kita fokus, aduh Tuhan, kapan masalahku selesai? Kapan kesulitanku? Kapan aku punya kebutuhan dipenuhi? Kapan aku di ini? Kapan aku dipromosi? Kapan aku di sini? Selalu itu yang kita minta. Coba hari ini layani dia dulu. Senangkan hati Tuhan. Amin. Sukakan dia. Layani dia. Buat sesuatu yang terbaik kepada dia. Hampir semua dalam Alkitab ini, mereka tahu strategi bagaimana. Padahal waktu raja sudah tunjuk tongkat, sebetulnya Ester sudah bisa. Kalau dia mau bisa. Dia bilang, raja, saya permintaan saya, bunuh Haman sekarang. Bisa. Tapi saudara, cerita ini mau menggambarkan bagaimana kita berusaha menyenangkan Tuhan dulu. Menyenangkan hati Tuhan. Memuaskan hati Tuhan. Seperti pujian tadi katakan, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Waktu kita bisa puaskan dia, waktu kita bisa menyenangkan dia, maka apa saja dia bisa buat. Amin. Engkau tidak minta pun dia tanya, lu minta apa sekarang? Tuhan itu unik sekali. Makanya saudara, singkirkan masalahmu. Apapun, semua orang punya masalah. Layani dia. Melayani Tuhan. Fokuskan kepada Tuhan. Ya. Berfokuskan kepada Tuhan. Urusan promosi itu urusan nanti Tuhan akan lakukan, saudara. Minggu lalu kan kita sudah urusan promosi, peninggian. Peninggian itu dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Bukan karena kita dekat orang besar, bukan karena kita ini, saudara. Tapi saudara, promosi itu datang dari Tuhan. Alkitab bilang, hati raja-raja ada di dalam tangan Tuhan. Dialirkan kemana dia mau. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ester ini tahu. Dia mengerti bagaimana belajar. Nanti pulang saudara baca Ester pasal yang ke-7. Ya, saudara akan lihat kita tidak punya waktu banyak untuk membahas Ester pasal yang ke-5. Ya, bagaimana Ester fokus kepada menyenangkan Tuhan, menyukakan Tuhan. Hari-hari ini kita dihadapkan dengan masalah, pergumulan, persoalan dan sebagainya. Tapi mari kita menyenangkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Ya. Kalau kita fokus kepada Tuhan, kita akan lihat Tuhan kita yang lebih besar dari masalah kita. Amin. Ya, waktu Yosafat fokus kepada Tuhan, maka dia katakan, Tuhan engkau Tuhan yang ajaib. Tuhan engkau Tuhan yang luar biasa. Tuhan engkau Tuhan yang dahsyat. Ya, bukan lagi persoalanku yang dahsyat, persoalanku biasa. Karena Tuhan kita lebih luar biasa. Tuhan kita itu lebih ajaib. Kita lebih dahsyat. Tuhan kita Tuhan yang luar. Tuhan mencari orang-orang yang andalkan dia di hari-hari ini. Orang-orang yang bisa memuaskan hati. Orang-orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang tidak banyak tuntutan. Orang-orang yang tidak, pada saat Tuhan senang. Alkitab katakan, waktu raja ini senang, waktu raja ini sudah dihidangkan makanan yang enak, ada satu pertanyaan raja kepada Ester. Ester, sekali lagi, apa yang kau minta, Ester? Ester bilang, aku minta nyawa Haman. Dan hal itu, aturan yang sudah ditandatangan oleh raja, sebetulnya tidak bisa berubah. Karena itu sudah disegel oleh raja. Siapapun yang ini harus digantung. Itu aturan. Dan saudara, kalau aturan yang sudah ditandatangan oleh raja itu gak bisa. Orang bilang itu sudah SK-nya.
Bagi Ester itu masalah ndak main-main. Ya, ini masalah aturan peraturan. Raja sendiri rubah. Saudara, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan satu aturan, satu masalah yang berat sekali. Ya, saudara bayangkan Ester ini dia berhadapan dengan satu tiang gantung karena mereka tidak mau, orang Israel tidak mau menyembah kepada raja. Dan raja sudah ultimatum, sudah tanda tangan disegel, sudah siapa yang tidak menyembah tiang gantungan jadi hal. Tapi kalau raja senang, semua aturan bisa berubah. Yang percaya katakan amin. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan segala hal mungkin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan yang luar biasa. Mari kita semua berikan haleluya, haleluya. Oh Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku mari sama-sama kita katakan percaya. Yesus, aku milikmu. Kita bangkit semua, bangkit berdirimu dan hanya untukmu selamanya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Oh, di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Untukmu, Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, Yesus, aku ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau engkau tidak berdaya dan engkau taruhkan hidup kepada dia. Haleluya. Engkau akan melakukan hal-hal yang besar. Amin. Yesus, aku percaya. Amin. Yesus, aku milikmu, ku hidup karena dan hanya untukmu selamanya. Mari kita semua menyembah dia. Haleluya. Kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalanmu dengan janjimu selamanya. Semua katakan, yeah. Aku percaya. Yesus, aku amin. Milikmu, ku hidup karena dan hanya untukmu. Yesus, ini kami Tuhan. Amin Tuhan. Yesus, ku milikmu, ku hidup karena dan hanya untukmu selamanya. Dalam hidup ini kita sering mengalami lemah. Kadang-kadang waktu kita lemah,
Tuhan, tunggu nak, tunggu aku bergerak. Begitu engkau tahu dia bergerak, taruhkan hidupmu kepada dia. Engkau akan melayang seperti belalang. Engkau akan terbang. Engkau tinggal buka sayapmu dan ikuti, dia akan terbang, akan bawa engkau. Dia seperti angin, Roh Kudus seperti angin yang akan bawa engkau, haleluya, kepada tujuannya, kepada rencananya. Dia akan bawa engkau, haleluya. Dia akan tuntun engkau di jalan kemenangan, di jalan kemenangan, haleluya. Dan dia akan berperang gantikan engkau, haleluya. Katakan, Yesus aku haleluya, saya Yesus aku ku hidup karenamu, ku hidup karena, amin. Dan ini kami Tuhan, Yesus aku aku lepaskan kekuatan Tuhan, andalkan dia, ku hidup karenamu, amin. Haleluya, Yesus aku, amin. Jadikan peperanganmu peperangan Tuhan, masalahmu masalah Tuhan, amin. Ku hidup karenamu dan hanya, amin, amin. Yesus aku, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Uralaba, uralaba, hidup karenamu dan hanya selamanya. Ku menyembah. Tunggu waktunya, tunggu saatnya, tunggu anginnya akan datang bertiup, haleluya. Nantikan dia, haleluya, haleluya. Nyembah, ku menyembah, ku menyembah, ku menyembah, ku menyembah. Sikirala-bala-bala, oh, ku menyembah, ku menyembah, sembah dia, ku menyembah. Orala-bala-bala, si Jesus, ku menyembah. Kami sembah, kami sembah, kami tinggikan Engkau Raja, Engkau Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan pertempuran ini. Menyembah, oh haleluya, oh menyembah. Terima dia, terima kekuatan Tuhan. Menyembah, terima pintu-pintu terbuka. Oh menyembah, haleluya. Oh menyembah, Yesus aku percaya. Terima kasih Tuhan. Yesus aku Peluk kami dalam dekapan hadirat-Mu. Kami kuat dalam hadirat-Mu. Ada kekuatan Tuhan, ada jalan Tuhan hari ini, ada jalan yang ditunjukkan untuk engkau mendapatkan promosi, kekuatan, kemenangan. Haleluya, haleluya. Oralaba syikiralabala, limu ku hidupkan, amin, amin. Dan hanya Yesus
Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, dan ku hidup karenamu, dan hanya untukmu. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Rasakan dia jamah engkau, rasakan dia peluk engkau dengan kasih sayang, dengan cintanya. Haleluya. The reason that I sing, we all kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, Raja di atas segala raja, Panglima perang kami, pahlawan perang kami. Haleluya. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semua pertempuran. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Kami punya Tuhan yang luar biasa, haleluya. Kami punya Tuhan yang dahsyat, haleluya. Dan waktu dan saatnya Tuhan, Engkau lakukan apa yang menjadi destiny Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya bukan dari pedang, bukan dari lembing kemenangan, tapi kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati kami semua. Biar kami terus giat melayani Engkau Tuhan. Biar kami terus memfokuskan untuk melayani Engkau, untuk memberikan hidup kami bagi Engkau, untuk melayani Raja di atas segala raja. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami akan bawa korban persembahan. Kami akan kembalikan apa menjadi milik Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami siap. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Oke. Mari kita siapkan persembahan. Allah itu baik, Dia baik bagiku. Allah itu. Oh, yeah. Mari sama-sama kita katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Amin. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalamnya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Mari sama-sama kita katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagi. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan. Amin. Menyatakan kebaikan, menyatakan, Dia nyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.
Semua katakan, oh, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu sekarang dia tidak pernah berubah. Haleluya. Dan naiklah kuasa dalam. Mari kita semua bangkit berdiri. Yesusku luar biasa. Semua kasih setianya tak pernah berubah. Dulu sekarang dan selamanya. Adalah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Oh, Yesusku luar biasa. Oh, Yesusku luar biasa. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib, luar biasa, sanggup memberkati kami. Kalau kami bisa menyenangkan dan menyukakan Engkau, kalau kami bisa andalkan Tuhan, kami bisa puaskan hati Tuhan, maka apa saja Tuhan bisa lakukan dalam hidup kami. Hal-hal yang tidak kami lihat, yang tidak kami dengar, yang tidak timbul dalam hati kami, Tuhan sanggup menyediakan itu bagi orang yang mengasihi Engkau, orang yang mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan berkati kami berlipat kali ganda, berdoa dan 100 kali lipat, memberi berkati usaha pekerjaan kami, bisnis dan jabatan kami. Tuhan berkati rumah tangga kami, bahkan anak-anak kami semua. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.